Astel and Kern adalah perusahaan dari Korea yang banyak merilis produk-produk premium atau ultimate high fidelity produk. Salah satunya kita sebut saja seperti DAP, dan juga sudah ada di hadapan kita yaitu USB dongle. Namun USB dongle mereka ini memiliki harga yang bisa dikategorikan cukup affordable di harga 1,8 jutaan. 1,8 jutaan mah mahal bro untuk USB dongle, nggak pusing. Oh, maybe. Halo semuanya, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan share info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lupa lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi setelah follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Astel & Kern sendiri merupakan salah satu perusahaan audio dari Korea Selatan yang mempositioningkan perusahaan mereka sebagai ultimate high fidelity audio product. Mungkin sebagian besar dari kita belum tahu apa sih arti dari Astel & Kern atau kata-kata dari Astel & Kern. Astel sendiri dalam bahasa Latin artinya bintang, sedangkan Kern sendiri dalam bahasa Jerman adalah center atau pusat. Jadi pada intinya Astel & Kern ini ingin menjadi pusat dari music atau star dari main star, center of star dari music yang kalian dengar. Produk Astel & Kern kali ini merupakan produk dongle USB Type-C. Jadi USB Type-C untuk produk-produk Android yang menggunakan dual deck CS43198. Kalau saya tidak salah itu juga digunakan deck yang sama digunakan di iBasso DX160, mungkin kalau saya tidak salah. Barunya sendiri dipasarkan di 1,8 jutaan. Harga yang cukup affordable untuk nama besar seperti Astel & Kern. Tapi kalau kita bilang USB dongle pada umumnya, biasanya kalau 1,8 itu harga yang bisa dikategorikan juga cukup premium sih. Selanjutnya kita bahas build quality dari PI51 ini. Untuk build quality dari PI51 ini bisa dikategorikan dia memiliki build quality yang cukup menarik. Ini semuanya berbahan metal, kokoh banget. Dengan sentuhan yang futuristik, khas tajam-tajam, sudut-sudut tajam, khas Astel & Kern. Nah, di portnya sendiri dia hanya memiliki satu port 3,5 mm dengan satu lampu indikator di sini. Jadi dia menyala warna putih nanti kalau memang sudah ada power yang masuk. Serta di bagian ujung di sini juga berbahan metal, ada tulis tambang A, Astel & Kern, dan menggunakan USB-C. Kabelnya sendiri 4 braid, ini kabel khusus dari AK yang memastikan noise-nya ini rendah banget. Untuk bagian belakangnya seperti ini, tidak banyak hal yang bisa kalian perhatikan. Ya sudah, hanya sesimpel ini USB-C dari Astel & Kern. Secara build quality-nya ini build like a tank dan kami berikan skor amin. Selain itu juga memiliki desain yang futuristik banget khas dari Astel & Kern. Selanjutnya kita bahas user experience dari PI51 ini. Untuk user experience penggunaannya ini, Astel & Kern ini just plug and play, begitu dicolok nanti lampu indikatornya akan menyala putih. Jadi kalian bisa langsung colok in-ear monitornya atau cans-nya ke bagian 3,5 ini. Tapi perlu diperhatikan untuk mengecilkan volume karena di sini ada warning juga untuk memperhatikan volume karena dia langsung volumenya langsung tinggi nanti. Jadi itu perlu diperhatikan biar kalian gak kaget, waduh langsung suaranya besar. Jadi dongle ini begitu kalian colok cans, pastikan kecilkan dulu volumenya atau kecilkan dulu sebelum colok cans biar tidak terjadi kerusakan pada cans kalian. Di sini juga tidak ada tombol apapun, jadi hanya plug and play, tidak ada tombol volume naik turun. Kita bilang layar seperti Lotto Pow S1 itu nggak ada, bisa ganti EQ juga di sini nggak ada. Ini super simple sih kalau saya bilang, dan gak ada fitur apa-apa karena itu saya bilang super simple. Oh iya, selain itu P1 ini agak sedikit panas dalam jangka pemakaian cukup lama, jadi itu perlu diperhatikan juga. Secara user experience ini memang super simple, minim fitur juga. Coba ada layar atau fitur gitu, wow, this is very good pasti. Astel & Kern with LED. Pada saat dicolok nanti akan seperti ini. Jadi lampu indikatornya ini nyala, berarti sudah ada power yang masuk. Jadi kalian bisa menggunakan USB-C Astel & Kern P51 ini. That's it, simple, plug and play, gak perlu apa-apa.
Secara user experience ini merupakan dongle yang tidak ribet, just plug and play, tapi sangat disayangkan dia minim fitur. Kalau kita bandingkan di harga 1,8 jutaan, mungkin di situ ada Lotto PAW S1, di mana dia memiliki layar. Selain itu juga dia bisa melakukan EQ, dan layarnya itu berfungsi untuk melakukan setting-setting juga. Di PI51 ini tidak ada layar, jadi colokannya pun hanya 1 3,5. Di Lotto PAW S1 kalau saya tidak salah dia ada 2, 3,5 dan 4,4 balance, jadi lengkap banget, jacknya lengkap, ada layarnya juga, ada fitur EQ-nya juga. Jadi Astell & Kern ini minim fitur banget dan simple banget. Untuk kedepannya semoga ada Astell & Kern PI52 yang memiliki layar serta fitur-fitur seperti Lotto PAW S1 itu akan sangat keren tentunya. Dengan harga yang sama, wow, very good tentunya. Selanjutnya kita bahas sound quality dari PI51 ini. Secara sound quality, arah suaranya adalah warm, di mana bassnya ini memiliki definisi yang bisa dikategorikan cukup baik, dengan bass yang bisa dikategorikan juga cukup present atau cukup maju dengan body yang pas. Untuk midnya sendiri dia memiliki mid yang bisa dikategorikan untuk vokal cowok, dia memiliki body yang baik juga, tidak terlalu tipis, dengan vokal cewek yang cukup lepas, di mana vokalnya ini memiliki tekstur yang baik juga dan serta suara artikulasi yang sangat baik. Untuk treble-nya di sini mungkin treble-nya ini tidak terlalu extend, dia memiliki treble yang mungkin agak sedikit kurang. Tapi di satu titik ini merupakan treble yang terkontrol banget. Tapi masih dalam konteks yang bisa dikategorikan sangat wajar. Tidak overly dark atau kita bilang overly warm dan treble-nya itu buntung dan tidak ada detailnya sama sekali, bukan. Jadi bukan tipe yang seperti itu, dia cukup balance kalau saya bilang untuk PI51 ini, walaupun bukan meng-highlight bagian treble. Secara tonalitas kami berikan skor B+ untuk tonalitas dari PI51 ini. Selanjutnya kita bahas teknikalitas. Untuk teknikalitas dan presentasi dari PI51 ini untuk USB DAC bisa dikategorikan cukup oke. Soundstage-nya ini mungkin agak terkesan sedikit sempit dan depth fokusnya ini agak sedikit kurang. Detailnya ini masih bisa dikategorikan cukup oke, masih terasa detail-detail, mikro-mikro detail pun masih terhighlight dengan cukup baik. Clarity-nya ini cukup baik dengan separasi yang juga bisa dipisahkan dengan baik sehingga memberikan kesan clarity yang lebih baik dan lebih matang. Secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari PI51 ini. Untuk cons dari PI51 ini sebagai USB Type-C dongle, dia merupakan USB Type-C dongle yang plug and play dan super simple, tidak ada fitur-fitur lain. Portnya pun inputnya cuma 3,5 mm, menurut saya kalau tambah 2,5 akan lebih baik. Jadi itu sedikit komplain dari saya terkait PI51 ini. Untuk pro-nya sendiri dia memiliki build quality yang build like a tank, sangat bagus, tapi sangat disayangkan juga di satu titik build-nya yang bagus ini memiliki sudut-sudut yang tajam, jadi tentunya jangan sampai terjatuh, akan mudah bocel atau dent, tentunya itu perlu diperhatikan. Untuk value for money dari USB dongle ini menurut saya di harga 1,8 jutaan kami masukkan fair value dan kami berikan skor B, karena memang menurut saya di harga segini harusnya bisa memberikan layar. Selain itu juga bisa memberikan fitur-fitur lain serta port yang lebih versatile seperti memberikan port balance, itu akan sangat baik. Layar juga akan memberikan fitur yang lebih bisa dieksplor seperti EQ dan lain-lain bisa langsung dilakukan. Ya itu mungkin sedikit komplain dari saya terkait value for money. Oke, untuk perbandingan kita akan melawan HiFi modul dari LG, di mana kita akan melawan Astell & Kern. In terms of usability, mereka sama-sama menggunakan 3,5 mm, jadi hanya menggunakan 3,5 mm. Dan perlu diperhatikan dua-dua ini juga ngedrain baterai HP pastinya, dimana modul ini juga ngedrain baterai HP-nya cukup cepat. Dan ini saya gunakan di HP yang berbeda sebenarnya. In terms of sound, PI51 ini memiliki suara yang lebih warmer. Dia memiliki teknikalitas dan naturalitas yang bisa dikategorikan baik dibandingkan HiFi modul dari LG ini. Mungkin sudah ketinggalan zaman HiFi modul ini. Secara sound signature, HiFi modul ini memiliki suara yang lebih brighter dibandingkan PI51 ini. In terms of bass, PI51 ini memiliki tekstur bass yang lebih baik dibandingkan dari HiFi modul LG G5 ini. Untuk mid sendiri, di sini midnya lebih berbody, lebih lush dan lebih sweet dibandingkan
di LG module ini. Untuk high-nya ini lebih terkesan airy di LG module ini, memberikan kesan soundstage yang lebih luas dan lebih lega. Di sini agak sedikit sinking untuk soundstage-nya. Tapi untuk separasinya masih lebih baik di sini sih dibandingkan LG module ini. Walaupun dia terasa lebih luas soundstage-nya, treble-nya pun lebih sering di sini dan lebih lepas di sini dibandingkan di LG module, tapi secara teknikal sedikit lebih baik di P51 ini. Baik itu dari segi separasi, baik itu dari segi positioning, sedikit lebih baik di sini. Di harga 1,8 jutaan, sebenarnya saya agak mixed feeling sih, karena ini minim fitur banget. Jadi kalau kalian mau on the go, ini mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat kalau saya bilang. Tapi kalau kalian mau mencari something yang dedicated, kalian bisa coba beli jack di harga 2 jutaan, nabung dikit udah 2 jutaan dapat jack yang mungkin in terms of sound better, dengan baterai yang terpisah, UI yang lebih baik tentunya, dan tidak minim fitur seperti P51 ini. Tapi kalau kalian memang nyari on the go, ya P51 ini cocok, karena kita bilang di harga 1,8 itu harga yang cukup premium untuk sebuah USB dongle Type C seperti ini. Karena di harga, biasanya iBasso itu memasarkan di harga mungkin di bawah 1 jutaan, ya 1, paling mahal, tapi di rata-rata di bawah 1 jutaan. Coba ini memiliki dual input 2,5 dan 3,5, it's will be a good thing. Very versatile. Tapi sayangnya dia cuma 3,5 mm. Kesimpulan, kalau kalian cari produk Astellan-Kern, mungkin di budget 1,8 jutaan, USB dongle ini menjadi pilihan yang cukup menarik. Daripada kalian mencari DAP Astellan-Kern di 1,8 jutaan, tentu suaranya sudah akan ketinggalan zaman secara tonalitas ataupun teknikalitas. Untuk output suara sendiri, pastinya USB dongle ini akan memberikan output suara yang jauh lebih baik dibandingkan output suara dari handphone bawaan kalian. Ini merupakan produk on the go yang simple banget, easy to use, plug and play, and then hear the difference. Kalau kalian ada pertanyaan seputar P51 ini atau pertanyaan seputar dunia personal audio, kalian bisa juga tulis pertanyaan kalian ke kolom komentar di bawah. Ataupun mau berdiskusi lebih panjang, kalian juga bisa DM di Instagram kita di Sound Dignity. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.